hasil materi dari kelompok 1 sampai 9. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Ali Mustafa, NPM 2101012033. Baik, saya dari kelas G semester 4. Dari kelompok 1 yaitu tentang temanya organisasi atau desain kurikulum. Pengertian organisasi atau kurikulum yaitu susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai sosial budaya, aspek siswa dan masyarakat serta ilmu teknologi. Dimensi organisasi kurikulum itu ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu generasi yang disimpulkan yang merupakan kristalisasi suatu analisis. Yang kedua yaitu keterampilan atau kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum. Yang ketiga yaitu nilai-nilai atau norma atau kepercayaan yang digunakan, diagungkan yang maksudnya. Yang selanjutnya yaitu konsep, definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Jenis-jenis organisasi kurikulum yaitu yang pertama supported object kurikulum yang berisi pendidikan mata pelajaran secara terpisah. Yang kedua itu broad based kurikulum atau cakupan luas. Korelasi beberapa mata pelajaran yang lebih jauh. Yang ketiga yaitu kolektif kurikulum yang berisi mata pelajaran yang saling berhubungan. Yang keempat yaitu core, rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian terpenting dari program pendidikan umum di sekolah. Yang kelima yaitu interaktif kurikulum atau kurikulum terpadu, mengkaji bahan pelajaran secara keseluruhan tanpa mengadakan batas suatu pelajaran yang lain. Yang ketujuh yaitu model pengembangan kurikulum. Itu dari kelompok 2. Model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu Taylor konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep Hilda Tababa, yaitu menitik beratkan pada pengembangan kurikulum sebagai proses perbaikan. Harold Alberti memandang kurikulum sebagai kegiatan yang disajikan sekolah. David Warwick, rincian model pembelajaran kurikulum yang lebih baik. Roger, kurikulum yang dikembangkan dapat mengembangkan individu secara fleksibel. Model-model kurikulum dari kelompok 3. Pengertian pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri dari pemerintah. Model pengembangan kurikulum subjek akademis, model tertua yang bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini praktis, mudah disusun untuk digabungkan dengan tipe lainnya. Rekonstruksi sosial lebih memusatkan perhatian pada problema yang dihadapi dalam masyarakat. Humanistik, pendidikan menuntut peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik secara menekankan kepentingan partisipasi peserta didik dalam pelajaran, yakni aplikasinya dengan diskusi. Teknologis dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan sangat mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya dan ilmu seperti pada pendidikan klasik. Yaitu dari kelompok 4 yaitu filsafat pendidikan. Pengertian filsafat kurikulum, proses pendidikan Islam mengacu pada konseptualisasi manusia paripurna melalui transformasi sejumlah pengetahuan keterampilan dari sikap mental. Landasan filsafat kurikulum yaitu asas psikologis, prinsip perkembangan sebagai aspek dan pencapaian bahan pelajaran, asas organisatoris,
Bagaimana bahan disusun, menentuan luas dan urutan mata pelajaran. Asas filosofis, para pengembangan kurikulum harus mempunyai filsafat yang jelas tentang apa yang mereka junjung tinggi. Asas sosiologis memberikan dasar menentukan apa yang akan dipelajari sesuai kebutuhan masyarakat, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Aliran-aliran filsafat kurikulum yang pertama yaitu idealisme, menekankan pengayaan pengetahuan tanpa memperhitungkan tentuan dunia praktis. Pragmatisme, hakikat pendidikan merupakan proses masyarakat mengenal diri. Perennialisme, mengakui baku peradaban barat dan abad pertengahan, menguasai fakta dan informasi. Esensialisme, bercorak konservatif, sikap mempertahankan nilai budaya manusia. Progresisme, kurikulum dibangun dari pengalaman personalian dan sosial praktik didik. Rekonstruksionisme, penerapan ide, rekomendasi dan tata ekonomi kapasitas. Yaitu yang dari kelompok 5 tentang temanya aliran pendidikan. Aliran pendidikan itu ada 2. Definisi aliran pendidikan. Pendidikan merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan fitrahnya. Yang kedua yaitu aliran pendidikan. Pemikiran yang membawa pembaruan bagi pendidikan sejak dulu kini mampu di masa depan. Pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan perkembangan iptek. Yang keenam yaitu gaya belajar. Pengertian gaya belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan sebagian akibat dari pengalaman atau latihan. Macam-macam gaya belajar. Ada visual. Siswa harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya untuk mengetahui materi pembelajaran. Yang kedua yaitu auditorial, mengadakan kesuksesan belajarnya melalui telinga siswa dapat belajar lebih cepat dengan diskusi verbal atau mendengarkan guru. Kinestetik, berbicara kepada diri sendiri saat bekerja mudah tergantung keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan ketika belajar. Dampak gaya belajar terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu gaya auditorial, belajar dengan mendengar, mengandalkan pendengaran untuk memahami dan meningkatkan. Gaya visual, belajar dengan melihat, menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, bukti konkret harus diperlihatkan agar mereka paham. Gaya kinestetik, belajar dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh. Tangan sebagai alat penerima informasi pertama agar bisa meningkatkan hanya dengan memegang, siswa menyerap informasi tanpa membaca penjelasan. Kelompok 7 yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yaitu yang pertama pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penelitian sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas dan efisien dari kurikulum yang diterapkan. Implementasi evaluasi kurikulum menekankan pada rencana, inovasi, filosofi, dan konsep perilaku manusia. Tugas dan fungsi kurikulum. Kepala urusan kurikulum memiliki tugas kelompok dan fungsi mulai dari menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan sampai dengan menyusun laporan. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu model evaluasi kuantitatif, penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data. Yang kedua yaitu model Black Dog Trailer, evaluator memfokuskan pada dimensi hasil belajar. Yang ketiga yaitu model pendekatan sistem Alken, memasukkan pendekatan ekonomi, mikro, dan evaluasi. Yang keempat yaitu model teoritik Taylor dan Maguire, mendasarkan pada pertimbangan teoretik. Yang kelima yaitu model ontologistik, mendasarkan pada evaluasi formal terdiri dari 2 matriks.
Yang keenam yaitu model CIPP. Model dilakukan ketika inovasi akan dan belum dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu model ekonomi mikro menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ke-8 model evaluasi kualitatif. Proses pelaksanaan sebagai fokus utama evaluasi. Yang kelompok 8 yaitu kebijakan kurikulum nasional. Kebijakan kurikulum nasional, yang pertama itu kebijakan kurikulum nasional di Indonesia Merdeka. Yaitu ada beberapa nilai-nilai ya. Itu pokoknya bisa dilihat di situ di PPT. Terus yang kedua yaitu kebijakan kurikulum nasional setelah informasi. Itu ada 3 poin, bisa dilihat langsung ya, guys. Lanjut, yang ke-9 yaitu tentang silabus dan RPP. Prinsip-prinsip perkembangan silabus, yang pertama yaitu ada konsisten, yang kedua ada fleksibel, yang ketiga ada sistematis, yang keempat yaitu menyeluruh, yang kelima relevan, dan yang memadai, aktual dan kontekstual, dan memadai dan ilmiah. Langkah-langkah pengembangan silabus, yang pertama itu ada beberapa nilai, ada 7 nilai, itu bisa dilihat di PPT ya, silahkan dilihat, dipahami dan dilakukan. Yang selanjutnya yaitu manfaat silabus. Ada banyak manfaat yang bisa didapat, salah satunya adalah memudahkan guru dalam mengajar. Silabus dan RPP itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu prinsip pengembangan RPP, itu ada artinya, langkah pengembangan RPP, dan manfaat RPP dan lain-lain. Baik, itulah mungkin hasil pemaparan dari materi kelompok 1 sampai 9. Mungkin ada salah kata dalam penyampaian kata saya. Akhirul kalam, ungdur makola wala tangdur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.